Pernah nggak kamu bertemu seseorang yang kalau dia sakit atau susah, semua orang di sekitarnya seolah harus ikut menderita juga. Kalau ada yang tetap bahagia, dia bisa marah, cemberut, atau merasa ditinggalkan sendirian. Bahkan meskipun dia memaksa diri tetap beraktivitas dalam kondisi sakit, tetap ada tuntutan batin agar orang lain ikut larut dalam penderitaannya. Kenapa ada orang seperti ini ya? Biasanya perilaku ini datang dari luka lama, yaitu rasa takut ditinggalkan. Mungkin sejak kecil ia sering merasa sendirian saat susah. Jadi tubuhnya belajar bahwa penderitaan itu harus dibagi supaya ia merasa aman. Kalau dia sakit sendirian, itu baginya hal yang menakutkan. Maka cara bawah sadarnya adalah memastikan orang lain ikut larut sampai ia tidak merasa sendirian. Ada juga yang hanya merasa berharga ketika diperhatikan dalam penderitaan. Jadi sakit atau susah menjadi semacam mata uang untuk membeli kasih sayang dan perhatian orang lain. Di masyarakat kita kadang penderitaan itu dipandang sebagai bukti kesungguhan atau pengorbanan. Maka orang yang menderita merasa lebih pantas untuk diperhatikan daripada orang yang sedang bahagia. Masalahnya kalau ini menjadi pola, lingkungan sekitar dia bisa jadi ikut terbebani dong. Bahagia dan menderita seolah tidak boleh berjalan bersamaan. Padahal sebenarnya manusia bisa saling peduli tanpa harus sama-sama jatuh. Apa akibatnya kalau ada orang seperti ini? Akibatnya orang-orang sekitarnya merasa tidak bebas dan mereka menjadi ragu untuk menunjukkan kegembiraan karena takut dianggap tidak peduli. Kreativitas bisa terhambat karena energi lebih banyak tersedot untuk menyesuaikan diri dengan suasana hati orang tersebut. Padahal bahagia dan menderita itu tidak harus ditanggung bersama dengan kadar yang sama. Kalau kamu punya teman atau kerabat yang seperti ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, tetap tunjukkan empati, tapi jangan ikut larut. Kamu bisa menemani sebentar, lalu tarik diri dengan wajar. Kedua, beri perhatian secukupnya, misalnya lewat pesan singkat atau lewat doa, tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Yang ketiga, ingatkan pada diri bahwa penderitaan orang lain itu bukan tanggung jawab kamu yang dibawa sepenuhnya. Kamu boleh peduli, tapi kamu juga berhak untuk tetap bahagia. Jadi ketika ada orang yang menderita dan ingin semua orang ikut tenggelam, ingatlah, seringkali itu bukan karena dia jahat, tapi karena ada luka lama yang berbicara. Kita bisa hadir dengan hati, tapi tetap menjaga batas. Karena peduli bukan berarti harus ikut hancur.